Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Geranti, NIM C0218340, akuntansi C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu 1. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama, sebagian dari harga penjualan. 2. Sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran sebagai berikut. 1. Perjanjian penjualan bersyarat, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran harus dilunasi oleh pembeli, badan menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan. Yang terakhir, beli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Penjualan angsuran dengan bentuk-bentuk perjanjian tersebut di atas biasanya dilaksanakan untuk barang-barang tidak bergerak seperti gedung, tanah, dan aktiva-aktiva tahan lama lainnya. Untuk perdagangan barang-barang bergerak, biasanya penjualan angsuran dilaksanakan dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang diadakan di antara penjual dan pembeli, dengan syarat-syarat dan jaminan yang saling menguntungkan. Meskipun dalam hal tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pembeli, penjual mempunyai hak milik kembali barang-barang yang telah diserahkannya, tetapi nilai sisa barang yang dimiliki kembali itu mungkin akan menjadi lebih rendah dari nilai berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan perjanjian yang ada. Dengan demikian, pemilikan kembali tersebut dapat menimbulkan kerugian. Untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah sebagai berikut. 1. Besarnya pembayaran pertama harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. 2. Jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. 3. Besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Pada umumnya, pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada dua, yaitu 1. Laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau 2.
Laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diberlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang dari kas penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Prosedur mana yang akan dipakai harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan rencana penjualan angsuran yang ada, sehingga akan benar-benar cocok dengan kehendak dalam mengukur laba rugi yang akan terjadi. Prosedur-prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan. Sesudah seluruh harga pokok kembali, maka penerimaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. 2. Penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok. Setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik dengan pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi ke harga pokok dan keuntungan yang terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Di dalam metode angsuran seperti tersebut dalam nomor 3 di atas, perbedaan antara harga penjualan dengan harga pokok dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi. Pada akhirnya, periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang-barang dengan perjanjian angsuran pada dasarnya lama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan perlu untuk membedakan antara penjual reguler dan penjual angsuran. Hal ini sangat penting, artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Demikian materi yang saya paparkan. Mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.